Jadi dunia mungkin bernapas lega ya, tapi coba deh kita lihat dari sisi Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata dengan Iran ini, wah sama sekali bukan kemenangan. Malah ini kayak pil pahit yang harus mereka telan. Nah kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng, kenapa sih sebuah kesepakatan damai justru bisa terasa seperti kekalahan yang telak banget? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kapan sih perdamaian itu justru jadi sebuah kekalahan? Aneh kan kedengarannya? Biasanya kan perdamaian itu dirayakan besar-besaran. Tapi, ya ini bisa terjadi. Jawabannya simple sebetulnya. Ya, saat semua tujuan strategis Anda gagal total, Anda masuk perang dengan daftar target, pas gencatan senjata, nggak ada satupun yang kecentang. Pulang dengan tangan hampa gitu. Nah, yuk kita lihat, apa aja sih tujuan-tujuan yang gagal dicapai ini? Oke, kita rinci satu persatu ya. Pertama, rezim di Iran masih kokoh berdiri. Kedua, kemampuan rudal mereka utuh nggak berkurang sama sekali. Program nuklir mereka jalan terus. Dan yang paling penting nih, Selat Hormuz, jalur super vital buat minyak dunia itu, gagal dibuka paksa. Jadi intinya, semua kembali ke titik nol, sama persis seperti sebelum perang dimulai. Oke, sekarang kita fokus ke salah satu tokoh utama dalam drama ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Buat dia, gencatan senjata ini, wah bukan cuma soal kegagalan militer, ini tuh bencana politik. Bencana yang bikin posisinya jadi rapuh banget, baik di dalam maupun luar negeri. Dan tentu saja, lawan-lawan politiknya nggak akan tinggal diam kan? Pemimpin oposisi Yair Lapid langsung kasih komentar, singkat, padat, dan menusuk, sebuah bencana politik. Dari sini aja udah kelihatan seberapa parah pukulan yang diterima Netanyahu di kandangnya sendiri. Gak cuma itu, ada lagi nih dari Jair Golan. Dia benar-benar menyoroti jurang yang menganga antara janjinya Netanyahu yang katanya mau kasih kemenangan bersejarah dengan kenyataan pahit di lapangan. Poinnya itu loh, ngena banget. Netanyahu dianggap udah membawa Israel ke kekalahan strategis terburuk sepanjang sejarah mereka. Yang bikin ini makin terasa pahit buat dia, Netanyahu ternyata dicuekin sama sekutu terdekatnya sendiri, Amerika Serikat. Coba bayangin deh, keputusan super penting soal keamanan nasional negaramu, malah dibuat tanpa kamu diajak ngomong. Bener-bener dipinggirkan. Udah jatuh tertimpa tangga pula. Begitu perang berhenti, masalah lamanya muncul lagi. Tahu kan, Netanyahu nggak bisa lagi pakai alasan darurat perang buat sembunyi. Dia harus balik ke pengadilan buat ngadepin kasus korupsinya. Sidangnya dimulai lagi tanggal 12 April 2026. Oke, dari Netanyahu kita geser fokusnya sekarang ke Amerika di bawah Donald Trump. Karena ini bukan cuma masalah Israel. Di sana ini jadi krisis kredibilitas yang besar. Malah banyak yang nyebut ini sebagai momen Sueznya Amerika. Ini perbandingan yang serius banget loh. Jadi, apa sih momen Suez itu? Gampangnya gini, itu momen di tahun 1956 waktu Inggris Raya yang padinya adidaya sadar kalau mereka udah nggak sekuat dulu lagi. Mereka terpaksa harus menyerahkan mahkota kekuatan globalnya ke Amerika Serikat. Nah, analogi ini dipakai karena ada anggapan, jangan-jangan Amerika sekarang lagi ada di posisi yang sama. Terus kenapa perbandingan ini bisa muncul? Ya karena ini, militer Amerika Serikat yang katanya terkuat di dunia, ternyata gagal buka kembali Selat Hormuz. Itu tujuan strategis yang penting banget loh. Kegagalan ini seolah-olah menunjukkan ke seluruh dunia kalau kekuatan mereka ada batasnya. Dan dunia tentu saja memperhatikan. Kepercayaan mulai goyah. Ada kutipan dari Bruno Massens, mantan pejabat Portugal, yang bilang ini lebih buruk dari kekalahan di Irak atau Afghanistan. Wow, ada juga dari Charles Kupchen, dari Council on Foreign Relations yang bilang AS sekarang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diandalkan. Ini pukulan telak buat reputasi Amerika. Nah, masalahnya nggak cuma di luar negeri. Di dalam negeri sendiri, tekanan buat Trump makin besar. Sebuah survei menunjukkan kalau sekarang 52% pemilih, mayoritas loh itu, mendukung pemakzulannya. Ini bukan angka main-main. Tapi, tunggu dulu, ini bagian yang paling mengejutkan. Dukungan pemakzulan ini bukan cuma datang dari lawan politiknya. Ternyata 1 dari 7 pemilih Partai Republik, partainya Trump sendiri, juga setuju dia dimaksulkan. Itu artinya retaknya udah sampai ke basis pendukungnya sendiri. Jadi, kalau udah nggak ada kemenangan yang bisa dirayakan, biasanya apa yang terjadi? Iya betul, mulailah permainan saling menyalahkan. Cari kambing hitam. Dan seperti yang bisa kita duga, Trump langsung memainkan jurus andalannya, lempar tanggung jawab.
Jurusnya ada dua nih. Polanya gampang kebaca. Pertama, salahkan sekutu. NATO dibilang gagal dalam ujian. Dituduh mengkhianati AS, sampai diancam pasukannya mau ditarik dari Eropa. Kedua, salahkan media. CNN ngelaporin fakta bahwa Iran yang memaksa AS menerima gencatan senjata, langsung diserang dan disuruh minta maaf. Intinya, narasi kekalahan itu haram hukumnya. Nah, kita sampai di ujung cerita ini. Dua pemimpin, Netanyahu dan Trump, sama-sama memulai ini semua dengan ambisi yang gede banget. Tapi akhirnya, mereka harus menelan pil pahit yang sama. Kita lihat deh perbandingan kegagalan mereka. Lihat nih, di satu sisi ada Benjamin Netanyahu. Ambisinya gulingkan rezim Iran. Realitasnya, dia malah terpinggirkan dan posisinya melemah. Dan selanjutnya, harus kembali ke ruang sidang. Di sisi lain, ada Donald Trump. Ambisinya memproyeksikan kekuatan Amerika. Realitasnya, kredibilitasnya malah anjlok. Selanjutnya, harus menghadapi pemilih di kotak suara. Jadi pada akhirnya rezim Iran tetap berkuasa, Selat Hormuz baru bisa dibuka setelah ada kesepakatan, dan pil pahit ini harus ditelan bulat-bulat oleh Amerika Serikat dan Israel. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Para pemimpinnya mungkin gagal, tapi pertanyaannya adalah siapa yang pada akhirnya harus membayar harganya?